You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, my journey in the UFC is so quick. Intimidated? I ain't intimidated by nobody. First and foremost, you know what's coming. You gotta give thanks to my Lord and Savior, Jesus Christ. Jesus Christ! Without him, I would have never made it this far. I thought it was gonna be July, but it didn't happen that way. It's November 11th. I've been waiting for this day. I want the fight I want, the fight he wants every day. It's always a grind. You're always trying to get better, and every fight's different. You got to train for different. UFC 295 akan digelar pada tanggal 11 November yang akan datang, akhirnya kembali menerima pukulan besar. Hanya beberapa minggu sebelum ditetapkan acara di kartu utamanya itu dibatalkan. Keputusan ini langsung disampaikan oleh CEO UFC Dana White, dan sekaligus White juga telah mengonfirmasi untuk ganti dari acaranya juga telah ditetapkan sebagai acara perebutan gelar sementara. Ini mengartikan Raja Pound for Pound itu telah mengosongkan gelarnya sebagai juara kelas berat. Jon Jones yang sebelumnya telah dipasangkan melawan Steve Miocic yang akan digelar 2 minggu mendatang di Madison Square Garden, New York, dan telah menjadi salah satu acara UFC terbesar untuk tahun ini. Sejak mereka, pihak promosi memulai menyelenggarakan acaranya di tempat tersebut pada tahun 2016. Juara kelas berat Jon Jones terpaksa harus menarik diri dari pertarungan perebutan gelar, yang diakibatkan dari cedera yang baru saja dialaminya ketika melakukan pelatihan, dan menurut Dana White, untuk masa pemulihan cederanya itu memakan waktu paling tidak selama 8 bulan. Dana White yang langsung mengonfirmasi dari batalnya acara utama UFC 295 ini menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi ketika Jones sedang bergulat dengan rekan sparringnya yang akhirnya mengalami kerusakan pada tendon yang menghubungkan ke dada. What's up everybody, here we are again. Jon Jones was training last night, got injured, he was wrestling, and he tore the tendon that connects your pec to the bone off the bone. 8 months, gonna need surgery, he's out. Keluarnya Jon Jones dari UFC 295 ini sekaligus menghentikannya untuk berkompetisi 2 kali di tahun yang sama, yang seharusnya ini menjadi tahun comebacknya ke oktagon yang baru saja dilakukannya untuk kembali menginjakkan kakinya ke segi 8 pada bulan Maret lalu, dengan naik ke kelas berat setelah menghabiskan seluruh karir UFC-nya sebelum bertarung di batas kelas berat ringan. Jones telah mencetak submission pada ronde pertama melawan Ciryl Gane untuk meraih sabuk kosong di divisi tersebut di awal tahun ini. Itu adalah penampilan pertamanya sejak Februari 2020, sejak dia mempertahankan kejuaraan kelas berat ringan UFC melawan Dominic Reyes. Dan jika Jones mampu berlaga di UFC 295 yang akan datang ini, itu mengartikan untuk yang pertama kalinya Jones bertarung sebanyak 2 kali di tahun yang sama sejak tahun 2019. Bersamaan dengan pengumuman Jon Jones versus Steve Miocic yang telah meninggalkan kartu New York City di bulan depan, CEO UFC White mengumumkan rencana baru untuk acara tersebut. Pertama, dia mengungkapkan bahwa pertarungan yang sudah dipesan antara Alex Pereira versus Jiri Prochazka untuk kejuaraan kelas berat ringan UFC yang kosong kini akan dinaikkan menjadi status acara utama, yang sebelumnya pertarungan gelar di divisi kelas berat ringan ini menjadi sebagai co-main di kartu utama. Kemudian White juga telah memiliki pengganti acara untuk co-main kartu utamanya yang akan memperebutkan gelar di divisi kelas berat sementara dengan Jon Jones yang telah mengosongkan sabuknya sebelum pemilihannya selesai. Sergey Pavlovich versus Thomas Spinal akan bersaing di kartu utama kedua untuk perebutan gelar kelas berat yang telah dikosongkan The Bonds. So, the main event is Prochazka versus Pereira. The co-main event now is Pavlovich versus Aspinall for the interim heavyweight championship. Pavlovich yang saat ini berada di peringkat kedua divisi kelas berat telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir dengan serangkaian kemenangan finish pada ronde pertama di kandang UFC. Saat ini dia sedang mencatatkan 6 kemenangan beruntun, dan dari 6 kemenangan beruntunnya itu kesemuanya diselesaikan Pavlovich di ronde pertama melalui dari serangan yang mematikan.
Dan penampilan terakhirnya terjadi pada bulan April ketika dia menghentikan Curtis Blaydes hanya dalam waktu 3 menit. Dan sementara Espinal yang saat ini berada di peringkat keempat divisi kelas berat juga telah meraih 6 kemenangan melalui 7 penampilan oktagonnya. Dengan satu-satunya kekalahannya terjadi karena cedera lutut yang dideritanya dari pertarungan yang berjalan hanya selama 15 detik ketika berhadapan dengan Curtis Blaydes. Akan tetapi semua dari 6 kemenangan Tom Espinal juga datang dari upaya penyelesaian, dan salah satu kemenangan Espinal yang paling mengesankan terjadi pada pertarungan terakhirnya ketika mengalahkan Marcin Tybura hanya dalam masa waktu 73 detik. Dengan gagalnya Jon Jones di kartu utama UFC 295, secara otomatis juga menggagalkan kesempatan Steve Miocic untuk bertarung di acara tersebut. Meski sebetulnya ini bisa saja dilakukan promosi untuk menggantikan Jon Jones dalam perebutan gelar yang kosong. Namun mungkin Miocic merupakan spesialis untuk lawan Jon Jones di saat masa pemulihannya telah terlewati. Namun jika memang ini nantinya yang akan dilakukan UFC, tampaknya itu agak membingungkan untuk perebutan gelar yang telah dimenangkan antara Pavlovich versus Espinal. Pasalnya pada biasanya ketika sang juara mengosongkan gelarnya karena cedera dan begitu dia pulih kembali untuk bertarung, maka mantan juara itu langsung ketembakan gelar dan melawan juara divisi. Jelas ini tidak akan mempertemukan kembali antara Jones dan Miocic. Namun untuk opsi lainnya ketika Jones sembuh dari cedera tendonnya dan kembali mempertemukan dengan Steve Miocic, ini bisa saja terjadi, akan tetapi tidak untuk pertarungan perebutan gelar, melainkan memperebutkan tempat sebagai penantang untuk tembakan gelar. Masalahnya mungkin ini terletak kepada Miocic, yang telah lama tidak bertarung sejak kekalahan KO-nya dari Francis Ngannou 2 tahun lalu, di mana saat ini dengan usianya yang telah mencapai 41 tahun, rasanya sangat sulit untuk diterimanya jika harus kembali menunggu tembakan gelar setelah juara sementara di divisi kelas berat ditemukan siapa pemiliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.